Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang karakter proses batch. Dan dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jika kita ingin proses batch berlangsung secara otomatis dengan campur tangan operator yang seminimum mungkin, maka kita harus mengendalikan sequence atau tahapan proses yang terjadi, seperti mengendalikan kapan suatu tahapan dimulai atau dihentikan, kapan alarm tanda bahaya akan aktif, kapan reaksi di reaktor dihentikan, dan lain-lain. Untuk itu, pada video ini kita akan mempelajari secara umum sequential control pada reaktor batch, di mana pertama-tama saya akan sedikit mengulas perbandingan antara continuous dan discrete control, lalu agar kita lebih mudah memahami logika di balik pengendalian reaktor batch, kita akan gunakan analogi sequential control di mesin cuci otomatis. Baru kemudian kita akan pelajari sequential control reaktor batch dengan menggunakan proses produksi EY96 sebagai studi kasus. Ada beberapa hal yang membedakan continuous control dan discrete atau sequential control. Dua di antaranya adalah terkait set point dan frekuensi pengukuran. Pada continuous control, nilai variabel yang dikontrol dijaga agar selalu sama dengan set point yang telah ditetapkan atau dengan toleransi error yang sangat kecil. Salah satu contohnya adalah pengontrolan temperatur reaksi eksotermis, di mana dalam contoh ini temperatur harus dijaga ketat agar sama dengan set point, misalnya 120 derajat Celcius dengan error maksimum yang diperbolehkan hanya plus minus 0,5 derajat Celcius. Sementara pada discrete control, yang juga sering disebut sebagai sequential control, pengendalian suatu variabel tidak seketat seperti continuous control. Salah satu contohnya adalah pengendalian temperatur rumah yang dilengkapi dengan sistem pemanas. Pada sistem pengendalian ini, temperatur rumah bukan merupakan variabel yang dikontrol, melainkan hanya sebagai indikator untuk menandakan kapan sistem pemanas harus dinyalakan atau dimatikan. Sehingga akibatnya, temperatur rumah tidak pernah fix di satu nilai, melainkan selalu berada pada rentang tertentu. Misalnya, suatu rumah menggunakan boiler sebagai unit pemanasan dan sistem pengendalian temperaturnya diset agar ketika temperatur rumah melebihi 25 Celcius, maka sistem pengendalian akan mematikan boiler. Dan sebaliknya, ketika temperatur rumah di bawah 20 Celcius, sistem pengendalian akan mengaktifkan boiler kembali. Perbedaan mendasar kedua antara continuous dan discrete control terletak pada mekanisme kerja controller. Ciri utama continuous control adalah feedback loop, di mana sensor secara kontinu mengirimkan data nilai variabel yang diukur ke summing junction untuk dibandingkan dengan set point. Dari summing junction kemudian dihasilkan nilai error yang diteruskan ke controller untuk diolah menjadi respon untuk final control element. Nah, selama tidak ada interupsi seperti putusnya arus listrik ke sistem pengendalian, maka sinyal akan terus berputar dari satu elemen ke elemen lain di sistem pengendalian kontinu ini. Variabel-variabel yang dikendalikan menggunakan continuous control antara lain seperti temperatur, tekanan, laju alir, konsentrasi, dan lain-lain. Sementara untuk discrete control, sesuai namanya, sistem pengendalian ini bekerja secara terputus-putus. Pembacaan nilai suatu variabel oleh sensor hanya akan dimulai jika ada trigger atau pemicunya. Jika trigger tersebut tidak ada, maka sistem pengendalian akan menjadi nonaktif. Salah satu contohnya adalah sistem pengendalian untuk tahapan pengisian selai ke dalam botol kaca. Agar tiap botol terisi selai dengan volume yang sama, maka ada 3 elemen yang saling berkoordinasi, yaitu motor penggerak, sensor pendeteksi botol, dan kontrol valve untuk aliran selai. Ketika unit pengisian ini diaktifkan pada mode otomatis, motor akan menyala dan konveyor akan bergerak searah jarum jam. Nah, ketika sensor mendeteksi ada botol di hadapannya, maka sistem pengendalian akan mematikan motor dan membuka kontrol valve selama sekian detik, misalnya selama 10 detik. Nah, setelah 10 detik berlalu, kontrol valve akan menutup dan motor penggerak konveyor kembali menyala. Begitu seterusnya. Di sekitar kita ada cukup banyak aplikasi sequential control. Contoh yang paling dekat adalah mesin cuci otomatis. Ketika mengoperasikan mesin cuci otomatis, biasanya kita cukup menekan minimum 2 tombol, yaitu tombol on untuk menyalakan sistem dan tombol start untuk memulai tahapan proses,
yang terdiri dari pengisian air, washing atau mencuci, rinsing atau membilas, dan spinning yaitu tahap di mana air diperas dari baju. Jika kita perhatikan, setiap tahapan tersebut akan terjadi secara berurutan dengan pergantian antara tahapan terjadi secara otomatis. Nah, logika pengontrolan di mesin cuci otomatis secara garis besar adalah seperti yang terlihat pada slide. Ketika tombol on dan start sudah ditekan, maka sistem pengendalian akan secara otomatis membuka valve untuk mengalirkan air ke dalam tabung mesin cuci. Kemudian, ketika ketinggian air di tabung sudah mencukupi, valve akan otomatis tertutup dan tahapan washing dimulai, di mana pada tahap ini motor penggerak agitator yang terdapat di dasar tabung akan aktif dan baju-baju pun akan terputar. Proses washing, rinsing, dan spinning akan berlangsung menurut durasi yang telah diset pada sistem pengendalian. Misalnya, tahap washing diset untuk berlangsung selama 45 menit. Maka setelah 45 menit pun proses washing otomatis berhenti dan sistem pengendalian akan membuka valve keluaran air dari mesin cuci selama beberapa menit, kemudian menutupnya dan sekaligus membuka valve aliran air bersih. Setelah ketinggian air terpenuhi, maka proses rinsing dimulai selama durasi yang juga telah ditentukan. Begitu seterusnya logikanya hingga akhirnya proses spinning selesai. Nah, sekarang mari kita kembali ke insiden reaktor K7 di pabrik EY96. Dari laporan insiden dapat kita simpulkan bahwa terdapat banyak kekurangan pada prosedur produksi EY96 yang kemudian menyebabkan operator harus mengira-ngira ketika melakukan pengukuran, seperti pengukuran volume steam yang harus dialirkan dan durasi pengalirannya. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa semua tahapan proses berjalan secara manual, alias tidak ada sistem pengendalian yang secara otomatis dapat memulai atau menghentikan tahapan proses, dan tidak ada sistem pengendalian yang secara otomatis mengendalikan variabel-variabel yang penting, seperti temperatur dan tekanan reaktor. Di sini saya mencoba memperbaiki prosedur produksi EY96 dengan mengikuti rekomendasi yang tertulis di laporan insiden. Pada prosedur yang sudah diperbaiki ini, reaktan ONCB diumpankan ke reaktor dalam 4 tahap agar panas reaksi yang dihasilkan masih dapat diserap oleh air pendingin. Kemudian, di prosedur ini juga sudah ada petunjuk kapan menghentikan aliran steam dan mengganti pemanasan menjadi cooling. Selain itu, di prosedur ini juga sudah ada petunjuk penanganan pada kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Namun, meskipun prosedur sudah diperbaiki dan sudah dalam bentuk tertulis, prosedur ini masih berpotensi menghasilkan insiden karena segala sesuatunya masih manual atau masih mengandalkan tindakan operator. Misalnya pada step 6, jika tahap penggantian dari heating menjadi cooling masih mengandalkan operator, maka prosesinya akan tetap membutuhkan waktu dan berpotensi tidak lancar. Sementara setiap detiknya reaksi melepaskan panas dan temperatur reaktor terus naik. Dan juga langkah-langkah penanganan bahaya pada step 7 ini tidak mungkin dilakukan manual karena tentu membutuhkan lebih dari satu operator untuk dapat membunyikan alarm, mematikan agitator, dan membuka pressure relief valve pada waktu yang bersamaan. Dan belum tentu juga para operator dapat berkoordinasi dengan baik pada kondisi genting. Maka agar berhasil, semua prosedur ini dari step 1 hingga step 8 harus berjalan secara otomatis. Dan otomatisasi proses memerlukan sistem pengendalian. Misalnya untuk step 1, dibutuhkan sistem pengendalian yang dapat memastikan 500 liter 2EH mengalir ke reaktor K7 dalam waktu 15 menit. Lalu pada step 2, dibutuhkan sistem pengendalian yang dapat memastikan 125 liter ONCB mengalir dalam bentuk cairan ke reaktor K7 dalam waktu 5 menit dengan temperatur di bawah 38 derajat Celcius. Kemudian pada step berikutnya, heating sudah dimulai dan hal ini menandakan cooling sudah harus standby dan dapat diaktifkan sewaktu-waktu secara otomatis. Sehingga dibutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengontrol pemanasan reaktor K7 dengan mengatur laju alir steam. Dan ketika set point 90 derajat Celcius tercapai, aliran steam otomatis terhenti dan valve cooling water terbuka, sekaligus menyalakan agitator sebagai tanda operasional reaksi sudah dimulai.
Kemudian kita juga membutuhkan sistem yang dapat secara otomatis mengalirkan kembali fresh ONCB ketika ONCB yang ada di dalam reaktor sudah habis bereaksi dengan 2EH. Indikator yang menandakan bahwa sudah saatnya ONCB tahap kedua diumpankan ke reaktor bisa berupa waktu atau temperatur reaktor. Nah, disinilah fungsinya penelitian skala lab yang dilakukan sebelum proses produksi skala besar dilaksanakan. Melalui riset, kita dapat mengukur laju reaksi ONCB dan 2EH, sehingga kita dapat memperkirakan timing untuk memasukkan umpan ONCB yang kedua. Nah, karena di laporan insiden tidak disebutkan kapan ONCB tahap 2 hingga 4 harus diumpankan ke reaktor, untuk contoh ini kita anggap saja pengaliran ONCB dilakukan setiap 30 menit setelah agitator dinyalakan. Sehingga untuk tujuan ini dibutuhkan sistem pengendalian yang dapat secara otomatis membuka valve aliran ONCB untuk kembali mengalirkan 125 liter material tersebut pada tiap kelipatan 30 menit setelah agitator dinyalakan sebanyak 3 kali pengulangan. Nah, step 6 ini adalah kunci untuk menjaga keamanan dan keselamatan serta kelancaran reaksi sintesis EY96. Ketika 125 liter ONCB yang diumpankan di tahap pertama sudah hampir habis bereaksi dengan 2EH, panas reaksi yang dihasilkan dari reaktor akan semakin kecil, sehingga jika cooling water terus dialirkan ke jaket, maka temperatur reaktor akan semakin turun. Jika temperatur reaktor terlalu rendah, reaksi sintesis EY96 tidak akan dapat terjadi. Pada kondisi ini, sistem pendinginan justru harus dinonaktifkan dan diganti dengan heating agar temperatur reaktor kembali naik dan reaksi dapat langsung berjalan ketika ONCB tahap 2 dialirkan ke reaktor. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian yang dapat mematikan cooling dan mengaktifkan heating ketika temperatur reaktor lebih rendah dari 90 derajat Celcius. Sistem pengendalian ini juga harus dapat memindahkan kembali dari heating menjadi cooling ketika temperatur reaktor sudah lebih besar dari 90 derajat Celcius. Kemudian, reaktor juga membutuhkan sistem pengendalian yang secara otomatis mengaktifkan emergency system seperti menyalakan alarm dan mematikan agitator ketika temperatur reaktor mencapai 190 derajat Celcius. Sistem emergency ini harus ada demi mencegah terjadinya dekomposisi EY96 yang mulai berlangsung pada temperatur 195 derajat Celcius. Selain itu, agar dapat melindungi reaktor dari kerusakan, seperti pecahnya rupture disk, maka sistem emergency ini juga harus dapat secara otomatis membuka pressure relief valve ketika tekanan reaktor mencapai 10 psig. Lalu kapan reaksi selesai sehingga produk dapat diambil? Di sini juga penelitian skala lab berperan besar. Indikator yang lebih tepat untuk mengetahui apakah suatu reaksi kimia telah selesai adalah temperatur reaktor. Melalui penelitian di lab, kita bisa mengetahui temperatur akhir sistem ketika reaksi sudah berhenti selama beberapa saat. Misalkan untuk contoh ini, reaksi dianggap telah selesai sempurna ketika temperatur reaktor konstan selama beberapa saat di 70 Celcius. Sehingga untuk mengotomatisasi penghentian proses di reaktor, dibutuhkan sistem pengendalian yang secara otomatis menghentikan agitator setelah reaksi selesai, misalnya 30 menit setelah ONCB terakhir masuk reaktor, jika dan hanya jika temperatur reaktor sudah lebih kecil atau sama dengan 70 Celcius. Dan bersamaan dengan dihentikannya agitator, sistem pengendalian juga harus dapat secara otomatis membuka valve keluaran produk dari reaktor dan mengontrol laju alirnya sehingga proses pemindahan produk ke unit penyimpanan dapat diselesaikan dalam 10 menit. Dari analisis sistem pengendalian untuk produksi EY96 tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada 8 variabel yang harus dikendalikan. Beberapa di antara variabel ini dikendalikan dengan continuous control seperti pengendalian temperatur storage tank atau ruang penyimpanan ONCB. Laju alir 2EH ke reaktor juga dikendalikan secara continuous, namun hanya selama total volume 2EH yang mengalir belum mencapai 500 liter. Laju alir ONCB juga dikendalikan menggunakan continuous control, namun seperti 2EH, sistem pengendalian laju alir ONCB juga akan dihentikan ketika volume sudah tercapai.
Sementara itu, timing untuk mengalirkan ONCB dikendalikan dengan discrete control. Temperatur dan tekanan reaktor juga dikendalikan menggunakan continuous control, namun hanya ketika reaksi masih berlangsung. Dan sama halnya dengan laju alir ONCB dan 2EH, laju alir produk EY96 dari reaktor ke unit penyimpanan juga dikendalikan menggunakan continuous control. Namun sistem pengendalian aliran produk EY96 tidak akan bekerja sebelum event sebelumnya, yaitu reaksi telah selesai, yang ditandai dengan dihentikannya agitator. Untuk dapat mengendalikan nilai suatu variabel, kita membutuhkan variabel yang dapat kita ubah-ubah atau manipulasi nilainya. Manipulated variable ini nama lainnya adalah variabel bebas. Misalnya, untuk mengendalikan temperatur unit penyimpanan ONCB agar tetap di 32 derajat Celcius, maka panas yang disuplai ke unit penyimpanan harus dapat dengan bebas diubah besarnya. Misalkan seperti pada musim dingin, temperatur lingkungan turun mencapai 3 derajat Celcius. Maka untuk menjaga temperatur unit penyimpanan tetap di 32 Celcius, laju alir steam yang disuplai ke sistem pemanasan otomatis harus lebih besar dibandingkan saat musim semi ketika temperatur lingkungan mencapai 20 Celcius. Lalu untuk pengendalian laju alir ONCB, 2EH, dan produk EY96, variabel yang dimanipulasi adalah persentase bukaan control valve masing-masing aliran, yang mana dalam hal ini controller akan menerjemahkan nilai persentase bukaan valve yang ingin dicapai menjadi tekanan udara yang dialirkan ke valve tersebut. Pengendalian tiap variabel ini memiliki peran masing-masing pada pencapaian kontrol objektif, dan umumnya pada pengendalian setiap variabel ada lebih dari satu kontrol objektif yang dapat dicapai. Seperti dengan mengendalikan temperatur reaktor, kita sudah mengusahakan agar kontrol objektif terkait safety, proteksi peralatan dan lingkungan, kualitas produk, maksimum profit, dan monitoring dapat tercapai sekaligus. Nah, sekarang kita beranjak ke pembahasan tentang instrumentasi dan logika untuk tiap sistem pengendalian yang saya kategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu sistem pengendalian untuk transfer material dan heating cooling. Sistem pengendalian yang akan kita bahas pertama adalah terkait transfer material yang mencakup sistem pengendalian 2EH dan ONCB ke dalam reaktor. Ada 4 instrumen yang dibutuhkan untuk sistem pengendalian aliran 2EH dan ONCB. Yang pertama yaitu block valve, yaitu valve yang memiliki dua fungsi ketika beroperasi, yaitu untuk membuka jalan aliran fluida dengan pressure loss minimum atau menutup sama sekali aliran fluida dengan maksud untuk mencegah adanya aliran fluida tersebut ke unit lain. Instrumen kedua adalah flow transmitter yang dilengkapi dengan volume totalizer, yaitu instrumen yang berfungsi untuk mengukur laju alir volumetric liquid, menampilkannya pada display, mengukur total volume liquid yang telah mengalir selama durasi tertentu, dan mengirimkan sinyal hasil pengukuran ke controller. Kemudian instrumen ketiga adalah flow controller yang terhubung dengan flow transmitter. Instrumen ini berfungsi untuk mengolah sinyal flow rate dari transmitter menjadi sinyal keluaran berupa tekanan udara yang dialirkan ke control valve. Lalu instrumen berikutnya adalah control valve sebagai final control element pada sistem pengendalian ini. Pada saat beroperasi normal, control valve tidak pernah sepenuhnya terbuka atau tertutup, di mana persentase maksimum dan minimum bukaan control valve masing-masing adalah 80 dan 20%. Nah, besaran persentase bukaan control valve ketika beroperasi normal bergantung pada sinyal tekanan udara yang dikirimkan oleh controller. Logika dibalik sequential control untuk transfer material kira-kira seperti ini. Saat batch produksi akan dimulai, operator akan menekan tombol switch untuk menyalakan seluruh unit dan instrumen yang termasuk dalam proses produksi EY96. Sequence pertama yang dilakukan adalah level indikator di tangki penyimpanan 2EH dan ONCB akan mengirimkan data ketinggian cairan ke sistem pengendalian. Jika sistem membaca level cairan tidak memadai, misalnya kurang dari 60%, maka sistem tidak akan mengizinkan sequence berikutnya terjadi.
Namun, jika ketinggian cairan di atas atau sama dengan 60%, maka sistem akan mengizinkan dua tahapan berikutnya dimulai, yaitu blok valve aliran 2EH akan dibuka penuh, dan bersamaan dengan itu udara akan dialirkan ke kontrol valve 2EH dengan tekanan udara sesuai sinyal dari controller, sehingga valve pun terbuka dengan persentase tertentu. Sekuens pengaliran 2EH ini akan berhenti jika dan hanya jika total volume 2EH yang mengalir sudah sama dengan 500 liter. Dan ketika total volume 2EH terpenuhi, maka otomatis sekuens berikutnya dimulai. Nah, 125 liter ONCB dialirkan ke reaktor dengan prinsip pengendalian yang sama seperti untuk 2EH. Algoritma yang saya tampilkan pada slide ini sifatnya hanya contoh untuk menunjukkan bagaimana kita menyusun logika atau alur kerja sequential control untuk sebuah proses batch. Untuk sistem pengendalian proses heating dan cooling, kelancaran transisi dari heating ke cooling dan cooling ke heating adalah poin utama dalam penentuan control strategi. Perhatikan diagram yang ada di slide ini. Proses heating dan cooling pada reaktor ini dirancang agar hanya air yang disirkulasikan masuk dan keluar jaket. Artinya, ketika reaktor membutuhkan panas, maka sumber panas berasal dari air. Dan ketika cooling yang dibutuhkan, maka air juga yang akan menyerap panas dari reaktor. Air dapat berperan sebagai fluida pemanas reaktor karena telah dipanaskan terlebih dahulu oleh steam di heat exchanger. Dengan rancangan seperti ini, ketika reaktor membutuhkan cooling, tidak perlu ada penggantian aliran ke jaket dari steam menjadi cooling water, seperti yang dilakukan oleh operator di pabrik EY96. Dan untuk mengembalikan ke heating, cukup umpan air saja yang dipanaskan di heat exchanger, dan air pendingin berubah fungsi menjadi fluida pemanas. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk pengendalian penggantian heating dan cooling di reaktor batch adalah dengan menggunakan strategi cascade dan split range seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Pada strategi cascade ini, primary controllernya adalah temperatur reaktor, sementara secondary controllernya adalah temperatur air meninggalkan jaket. Prinsip kerja strategi cascade ini adalah sebagai berikut. Temperatur transmitter TT1 mengukur temperatur reaktor K7 dan mengirimkannya ke summing junction di TC1. Kemudian, controller pada TC1 mengolah error yang diterimanya dengan output dalam bentuk remote set point temperatur untuk TC2. Summing junction di TC2 kemudian membandingkan hasil pengukuran TT2 dengan remote set point yang diterimanya dari TC1. Terakhir, controller pada TC2 mengolah error yang diterimanya dari summing junction dengan output berupa sinyal listrik yang kemudian akan dikonversi oleh TY1 dan TY2 menjadi sinyal pneumatik atau tekanan udara. Di titik ini, strategi cascade berakhir dan strategi split range dimulai. TY1 dan TY2 menerima sinyal listrik dari TC2 dengan besaran miliampere yang sama. Kemudian, kedua transducer ini akan sama-sama mengkonversinya menjadi sinyal tekanan udara dengan besaran PSI yang juga sama. Dan sinyal tekanan udara tersebut akan dikirimkan serentak ke CV1 dan CV2, di mana kedua valve ini adalah final control element untuk strategi split range ini, yang mana keduanya bekerja secara eksklusif. Artinya, masing-masing akan terbuka atau tertutup secara bergantian. Jika CV1 dalam kondisi terbuka, maka CV2 akan tertutup sepenuhnya, dan berlaku sebaliknya. Untuk kasus ini, CV1 akan terbuka ketika sinyal tekanan udara yang diterimanya antara 3-9 psi, sementara CV2 akan terbuka pada rentang 9-15 psi. Untuk reaktor K7 ini, sistem pengendalian split range yang mengatur pergantian heating dan cooling dikalibrasi agar ketika temperatur reaktor lebih tinggi dari set point, maka TC2 akan mengirimkan sinyal ke TY1 dan TY2 yang kemudian akan dikonversi menjadi sinyal tekanan udara yang berada di range 3-9 psi.
Sebaliknya, jika temperatur reaktor lebih rendah dari set point tertentu, sinyal tekanan udara yang dikonversi dari TY1 dan TY2 adalah antara 9 sampai 15 psi. Sehingga ketika tekanan udara yang diterima CV2 ini lebih rendah dari 9 psi, valve ini dalam kondisi fail close, karena tekanan udara tidak cukup untuk membuka valve. Sementara ketika tekanan udara yang diterima CV1 lebih besar dari 9 psi, valve ini dalam kondisi air to close karena tekanan udara terlalu besar sehingga menutup valve. Namun, strategi yang baru saja saya jelaskan masih ada kekurangannya. Apa yang terjadi jika sinyal tekanan udara yang diterima kedua valve persis 9 psi? Well, kedua valve tentu akan menutup. Situasi ini akan menyebabkan temperatur reaktor berosilasi atau naik turun sehingga pergantian antara heating dan cooling menjadi tidak mulus. Hal ini berpotensi menimbulkan bahaya sekiranya temperatur reaktor naik hingga mencapai temperatur dekomposisi EY96. Untuk memastikan pergantian heating ke cooling dan cooling ke heating tetap mulus, maka mekanisme kerja kedua valve dibuat overlap. Valve cooling water diatur untuk terbuka pada range 0-51% atau antara 3-9,2 psi. Sementara valve steam akan terbuka pada range 49-100% atau 8,8-15 psi. Dengan demikian, jika tekanan udara persis di 9 psi, kedua valve dalam posisi sama-sama sedikit terbuka. Baik, demikianlah penjelasan singkat saya terkait sistem pengendalian untuk proses produksi EY96. Perlu diingat bahwa sistem pengendalian yang saya jelaskan di video ini hanya sebatas contoh dan masih berupa hipotesis yang perlu divalidasi. Ada beberapa hal yang tidak saya sertakan penjelasannya di video ini, seperti sistem pengendalian untuk tangki penyimpanan 2EH dan ONCB, kemudian juga logika sequential control untuk sistem heating dan cooling. Nah, itu adalah tugas kalian untuk mengeksplor lebih lanjut bagaimana menyusun sistem pengendalian untuk tangki ONCB dan 2EH, serta juga bagaimana menyusun logika sequential control untuk sistem heating dan cooling di reaktor K7.